Dalam sejarahnya, manusia mengalami perkembangan dan evolusi selama berjuta-juta tahun. Semakin tua manusia itu, semakin primitif kehidupannya. Dan semakin muda manusia itu, semakin maju pula peradabannya. Meskipun manusia terus berkembang secara bertahap, mereka semua belum sepintar kita sekarang yang udah bisa nyiptain banyak teknologi buat mempermudah kehidupan kita. Kira-kira kehidupan manusia purba itu kayak gimana sih? Hai, nama aku Rizky, aku peminat sejarah tapi aku bukan ahli sejarah. Di video sebelumnya kita udah sama-sama belajar tentang sejarah planet bumi. Jadi sebelum kamu ngelanjutin video ini, make sure dulu kamu udah nonton video ini ya. Dua video ini, sejarah planet bumi part 1 sama sejarah planet bumi part 2. Supaya relate dan pembahasannya nggak ngebingungin. Karena di video sebelumnya kita udah selesai ngebahas sejarah planet bumi dari awal kebentuk sampai munculnya manusia purba. Maka sesuai dengan judul, di video kali ini aku pengen banget sharing sama kamu tentang 3 manusia purba. Aku kasih spoiler dulu, jadi 3 manusia purba ini diantaranya ada Sahelanthropus cadensis yang diyakini sebagai manusia purba paling tua oleh sebagian besar ilmuwan. Yang kedua ada Homo habilis, dan yang terakhir ada Meganthropus paleojavanicus. Penasaran gak sih profil dari 3 manusia purba ini? Makanya tonton sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, let's go. Manusia purba pertama yang bakal kita bahas sekarang adalah namanya Sahelanthropus cadensis, yang ditemuin di Republik Chad sama seorang paleontolog asal Prancis bersama timnya yang namanya Michel Brunet pada tahun 2001 dan bertempat di Gurun Jurab. Sahelanthropus ini diperkirakan hidup pada era Kenozoikum, periode Neogen, dan kala Miosen akhir. Yang artinya Sahelanthropus cadensis ini berusia kira-kira 7 juta tahun. Nah, etimologi atau asal-usul nama dari Sahelanthropus cadensis ini adalah diambil dari wilayah dia ditemuin, yaitu di Sahel atau Sahil. Sama kata anthropos yang artinya manusia dalam bahasa Yunani. Nah, Sahil ini adalah zona perbatasan di Afrika antara Sahara di utara Afrika dengan daerah yang lebih subur di selatan Afrika. Jadi secara harfiah Sahelanthropus artinya manusia Sahel. Sedangkan nama cadensis itu nama tempat di mana manusia purba ini ditemuin, yaitu Chad. FYI, di setiap penamaan makhluk hidup, kalau ada imbuhan ensis di belakangnya, kayak contohnya cadensis tadi, itu tuh berarti tempat di mana spesies itu ditemuin atau hidup atau tinggal. Jadi kalau namanya cadensis berarti dia tinggal atau hidup di Chad. Nah, Sahelanthropus cadensis ini berarti secara harfiah namanya manusia Sahel dari Chad. Kira-kira seperti itu, oke? Nah, Sahelanthropus ini punya julukan atau nama lokalnya, yaitu Tumai yang berarti harapan hidup dalam bahasa Daza, yaitu bahasa yang dituturin sama suku Tubu di Chad. Dan nama Tumai ini dikasih sama Presiden Republik Chad pada waktu itu, yaitu Idris Deby. Fosil-fosil Sahelanthropus cadensis yang ditemuin sama Michel Brunet ini diantaranya ada tengkorak, gigi, sama rahang. Dan adaptasi gigi sama rahangnya itu nunjukin kalau kemungkinan besar Sahelanthropus ini dulunya adalah makhluk omnivora, yaitu makhluk yang memakan segala jenis. Misalnya kayak buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan kemungkinan juga daging. Kapasitas atau volume otaknya itu kira-kira sekitar 380 cm3 atau 380 cc. Kira-kira segede jeruk lah. Atau mungkin jeruk pun lebih kecil dari otaknya. Sedangkan kita manusia modern, otak kita itu volumenya 1350 cm3 atau 1350 cc. Jadi Sahelanthropus ini masih belum sepinter kita manusia modern. Karena semakin kecil volume otaknya berarti semakin, tahu sendirilah, nggak usah disebutin, makin primitif. Nah, cuma karena terbatasnya fosil yang ditemuin sama Michel Brunet dan timnya, yaitu cuma tengkoraknya doang, akhirnya ilmuwan pun belum mengetahui secara pasti seluk-beluk dari Sahelanthropus cadensis ini dengan lebih lengkap lagi. Kayak gimana dia bersosial atau berkelompok sama kelompoknya dan lain-lain. Dan aku pun belum nemuin informasi-informasi yang lebih lanjut, makanya aku belum bisa share sama kamu. Jadi kalau kamu lebih tahu tentang Sahelanthropus cadensis ini, boleh banget tolong komen di bawah. Tapi yang jelas intinya Sahelanthropus cadensis ini dipercaya sama banyak ilmuwan kalau dia itu adalah salah satu manusia purba yang paling tua yang pernah ditemuin. Jadi karena masih minimnya informasi tentang Sahelanthropus cadensis ini, kita langsung aja lanjut ke pembahasan tentang manusia purba yang kedua, yaitu Homo habilis.
Manusia purba kedua yang bakal kita bahas sama-sama adalah Homo habilis, yang ditemuin sama sepasang paleontolog asal Inggris bernama Louis Leakey dan istrinya Mary Leakey pada tahun 1960 di Ngarai Olduvai, Tanzania. Nama Homo habilis berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu homo yang artinya manusia dan habilis yang artinya terampil. Jadi secara harfiah nama Homo habilis itu berarti manusia yang terampil. Kenapa? Karena Homo habilis ini dipercaya sebagai manusia purba pertama yang udah punya kemampuan untuk menciptakan alat-alat buat menunjang kehidupannya. Meskipun alat yang diciptakan sama Homo habilis ini masih sangat primitif, yaitu terbuat dari batu dan tulang binatang. Homo habilis ini hidup di era Kenozoikum, periode Quarter, dan kala Pleistosen awal, yaitu sekitar 2,4 sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo habilis ini diantaranya adalah volume otaknya yang mencapai sekitar 500 sampai 800 cc dengan rata-rata 600 sampai 700 cc. Yang artinya mereka udah jauh lebih pintar daripada Sahelanthropus cadensis yang hidup jauh sebelum Homo habilis. Tinggi badannya juga diperkirakan sekitar 120 cm, sedangkan berat badannya sekitar 20 kg sampai 37 kg. Kira-kira kayak segede anak SD kelas 1 sampai kelas 3 lah. Dan Homo habilis ini punya kebiasaan yang mirip sama simpanse dan babun, yaitu hidup dalam kelompok kecil dan bagi-bagi tugas buat nyari makan, melindungi diri dari bahaya, dan merawat keluarga atau merawat anggota kelompoknya. Karena dulu itu mereka hidup di tempat yang terbuka dan berbahaya. Nah, tadi kan udah disebutin ya kalau Homo habilis itu udah bisa menciptakan alat-alat dari batu. Nah, alat-alat dari batu ini dipakai sama Homo habilis buat motongin daging, mecahin benda-benda keras, dan dipakai juga buat berburu. Dan kadang-kadang Homo habilis sama gengnya itu suka ngelemparin tongkat dan batu ke arah musuh atau predator buat ngusir mereka yang dianggap sebagai ancaman dari wilayah mereka tinggal. Hal ini dibuktiin dengan adanya cedera atau bekas gigitan pada fosil yang bisa diindikasikan sebagai interaksi dengan predator ataupun konflik antar sesama. Dibuktiin juga dengan ditemukannya alat-alat batu di situs-situs di mana Homo habilis ini ditemukan. Ada juga fosil Homo habilis yang kaki kirinya itu bekas digigit sama buaya yang berjenis Crocodylus Anthropophagus, dan ada yang kaki kanannya bekas digigit sama macan tutul. Nah, fun fact-nya ternyata Homo habilis ini hidup berdampingan dengan spesies manusia purba yang lain kayak Homo rudolfensis, Homo ergaster, sama Paranthropus boisei. Tapi masih nggak jelas gimana mereka itu bisa berinteraksi satu sama lain. Tapi ada teorinya Louis Leakey dan timnya yang bilang kalau Paranthropus boisei itu ada kaitannya sama alat-alat yang biasa dipakai sama Homo habilis. Alat-alat ini namanya Oldowan, alat Oldowan atau kebudayaan Oldowan. Homo habilis dengan alat-alat yang mereka buat, yang mereka ciptakan, kemungkinan aja berhasil membunuh dan memakan Paranthropus boisei. Buat apa? Buat ngedapetin sumber daya makanan. Dan ini mungkin juga ngejelasin kenapa fosil-fosil Homo habilis seringkali ditemuin bersama dengan alat-alat Oldowan. Tapi ini cuma teori ya, belum pasti dan belum ada bukti konkretnya. Sedangkan penyebab dari kepunahan Homo habilis ini pun beragam. Selain gara-gara perubahan lingkungan, Homo habilis ini juga punah gara-gara seleksi alam dan juga gara-gara persaingan sama spesies lain, yaitu Homo erectus. Nah, si Homo erectus ini punya kemampuan yang lebih tinggi tingkatannya daripada Homo habilis. Penggunaan alat-alat yang dipakai sama Homo erectus itu lebih canggih dan kemampuan mobilitasnya pun lebih tinggi daripada Homo habilis. Dan Homo erectus ini juga adalah manusia pertama yang menciptakan dan menemukan api di dunia ini. Sebenarnya api udah ada sih dari dulu, tapi yang bisa menciptakannya itu Homo erectus. Dan kemungkinan kepunahan dari Homo habilis ini memberikan keuntungan bagi Homo erectus, sehingga mereka si Homo habilis ini pun punah dan tergantikan dengan spesies manusia purba lainnya. Lanjut ke spesies manusia purba yang terakhir atau yang ketiga. Spesies manusia purba terakhir yang bakal kita bahas di video ini adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemuin sama seorang paleontolog asal Jerman bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald, atau kalau di buku sekolah itu disingkatnya namanya von Koenigswald, pada tahun 1936 di situs Sangiran, tepatnya di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Asal-usul nama Meganthropus itu diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu mega yang artinya besar dan anthropos yang artinya manusia. Jadi secara harfiah, Meganthropus itu artinya adalah manusia besar. Sedangkan Paleojavanicus berasal dari kata paleos yang artinya tua dan kata Java yang artinya Jawa, di mana spesies manusia purba ini ditemuin di Pulau Jawa. Jadi secara keseluruhan, Meganthropus Paleojavanicus itu artinya adalah manusia besar tertua dari Jawa. Meganthropus Paleojavanicus ini hidup di era Kenozoikum, periode Quarter, dan kala Pleistosen pertengahan sampai Pleistosen akhir, yang berarti usianya sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun. Ciri-cirinya itu dia tuh kepalanya gede, otot rahangnya kuat, tulang pipinya tebal, tulang jidatnya itu nonjol, tulang kepala belakangnya itu tajam, dan dia itu nggak ada dagunya. Dan volume otaknya pun mencapai 800 sampai 1000 cc. Tapi otak segini itu cenderung lebih kecil buat Meganthropus Paleojavanicus. Makanya Meganthropus Paleojavanicus ini masih belum sepintar manusia purba lain, apalagi sama manusia modern kayak kita sekarang. Nah, karena otak mereka itu kecil, jadi mereka itu masih punya keterbatasan untuk menciptakan alat-alat. Alat-alat apa? Alat-alat buat berburu. Tapi kalaupun ada alat yang mereka ciptain, alatnya itu masih kurang efektif buat ngelukain dan membunuh mangsanya. Jadi ilmuwan pun berspekulasi bahwa Meganthropus Paleojavanicus ini adalah spesies yang vegetarian, yaitu makan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan untuk bertahan hidup. Untuk tinggi badan Meganthropus Paleojavanicus ini tingginya hampir sampai 2,5 meter, berarti hampir 3 meter. Makanya dikasih nama Meganthropus, manusia besar. Dan pola hidup Meganthropus Paleojavanicus ini masih nomaden, yaitu mereka tinggalnya berpindah-pindah gitu, nggak menetap di satu tempat. Jadi dari semua yang udah kita bahas, kita bisa ngelihat gimana evolusi manusia itu panjang dan kompleks banget. Mulai dari Sahelanthropus cadensis yang jadi salah satu nenek moyang kita, terus ke Homo habilis yang udah mulai bisa bikin alat, sampai Meganthropus Paleojavanicus yang punya tubuh besar tapi masih primitif. Evolusi manusia purba ini bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang adaptasi dan kemampuan hidup di lingkungan yang cepat berubah. Walaupun mereka hidup di masa yang berbeda-beda dan punya ciri-ciri yang unik, semuanya punya kontribusi dalam perjalanan panjang evolusi yang akhirnya nganterin kita jadi manusia modern seperti sekarang. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang 3 manusia purba. Di antaranya ada Sahelanthropus cadensis, Homo habilis, sama Meganthropus Paleojavanicus. Tapi terlepas dari itu, aku minta maaf banget kalau aku melakukan kesalahan dalam penyampaian informasi, penyebutan nama, ada kekurangan informasi, boleh banget tolong komen di bawah untuk koreksi dan penambahannya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu supaya kita bisa sama-sama tahu dan menambah wawasan tentang sejarah dunia. Dari mulai sejarah penciptaan alam semesta sampai sejarah yang bakal aku bahas di video-video berikutnya. Aku ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai selesai. Akhir kata, see you later and bye-bye.